Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau membahas soal tugas ya. Jadi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, ya terpaksa ya saya kurangi nilainya ya. Karena malam ini kita akan bahas ya. Kita bahas bersama aja ya. Bentar, saya masih buka modulnya dulu ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Kalau harapannya tugas itu kalau sudah kasih deadline tuh jangan sampai melebihi deadline ya. Karena seperti ini ya, deadline-nya kan sebelum kelas. Karena di kelas mau saya bahas gitu kan. Kalau di kelas sudah saya bahas terus teman-teman belum mengumpulkan kan bagaimana? Bentar saya. Oh ya, ini Oh, Mbak Rani ngirimnya di email ya. Nggak ngirim lihat Facebook. Saya mau teman-teman di sini ngoreksi ya. Mbak Rani namanya Tulkiyah Jarkoni ini bukan ya? Raini Aini ini Tulkiyah Jarkoni ini bener kan? Ya. Oh ya, apa? Enggak, Mbak Rani ini namanya bener ya, Tulkiyah Jarkoni ya namanya ya. Kalau nama-nama samaran gini saya jadi bingung. Loh. Hestia. Tuh. S3A. Bukan ini ya. Gak ada punya Mbak Rani ini gak ada nih. Oke ya. Saya Oke ya, saya mulai saja jadi pembahasan soalnya. Jadi teman-teman kan sudah mengumpulkan ya, tapi
biar cepat ya, biar cepat nanti, biar cepat koreksinya. Saya dibantu ngoreksi punya teman-teman ya. Jadi ini nanti sambil di apa, setelah dibahas ini nanti teman-teman tolong beritahu saya salah berapa ya. Ini soalnya 1 sampai 20 ya. Nah, jadi nanti tolong beritahu saya salah berapa ya. Jadi biar cepat ya. Kan langsung diumumkan nilainya kan biar cepat ya. Nanti yang teman-teman terlambat nanti konsekuensinya ya maaf ya, nilainya kurang ya. Oke, gitu aja ya. Oke, langsung kita mulai saja. Nanti tolong teman-teman membuka lembar jawabannya ya. Membuka lembar jawabannya. Ini kan yang hadir berapa ini? 8 ya. Nah, yang 8 ini nanti saya tambahin nilainya ya kan. Yang nggak masuk nanti nilainya tetap ya. Oke ya, langsung dibuka jawabannya. Jawabannya dibuka, kita mulai nomor 1 ya. Kita mulai nomor 1. Mulai dari saya tanyakan satu persatu aja. Mulai dari Mbak Reni ini belum hadir kayaknya ya. Mbak Neng Aza, nomor 1 apa jawabannya Mbak Neng Aza? Oh, Reni ada. Oh ya sih, Mbak Neng Aza. D, jawabannya D. Jadi geografi adalah tulisan atau deskripsi tentang bumi. Pendapat ini dikemukakan oleh Eratosthenes ya, bener ya, D ya. Waduh, ada yang namanya geografi lagi. Teman-teman ini banyak bancaan ya, ganti nama jadi geografi ya. Eratosthenes ya, bener ya. Jadi 1 jawabannya D. Ini saya lingkarin ya. Oh, itu Mbak Rian. Ini saya lingkari ya. Jadi tolong cocokkan jawabannya. Oke, silakan Mbak Riani. Nomor 2. Aliran logografi banyak menjelaskan berbagai wilayah di permukaan bumi sebagai hasil E. Bener ya, E ya. Penjelajahan ke berbagai wilayah ya. Gampang ya. Nggak perlu mikir ya. Maksudnya ngerjain sambil tidur bisa ya. Jadi nanti UTS harusnya bisa dapat 100 ya. Bentar. Lanjutnya nomor 3. Aduh, gak error lagi. Sambil merem Pak. Oh ya makanya sambil tidur ya, sambil merem. Oh, lihat buku. Mbak Cencu Naica silakan. Nomor 3. Nomor 3E, sumbangan pemikiran Claudius Ptolemeus yang sangat berharga bagi perkembangan geografi adalah E. Bentar. E ya. Gak ada lain jawabannya ya. E ya, sudah ya jawabannya E ya. Ada jawaban lain? Bentar, saya bingung ini. Bentar, saya buka buku dulu ya. Ini belum buka buku saya. Geografi angkatan 3. Jawabannya iya bener ya. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 4. Siapa ini? Bawahnya Mbak Cencu siapa ini? Dari 1. Waduh, namanya susah sekali ini. Siapa nih dari 1 ini? Mbak dari 1. Silakan nomor 4 Mbak dari 1. Perbedaan yang mendasar antara corografi dan geografi ialah, oh Mbak Rini ya, silakan Mbak Rini. Corografi ya, bukan kecoa ya. 4A, corografi lebih menekankan pada ketampanan hasil daerah, sedangkan geografi padahal hal-hal kuantitatif suatu daerah.
Ada jawaban lain? Semuanya A semua? Oh itu Mbak Ika B. Jawabannya A ya, dibuka halaman bukan B ya. Jadi geografi lebih menekankan pada ketaman aset daerah, sedangkan geografi pada hal kuantitatif. Colong dibuka bukunya pada halaman 4. Buka bukunya, semuanya tolong pegang buku ya. Jadi saat perjalanan saya buku dipegang ya. Buka bukunya halaman 4 di alinea berapa ini? 1, 2, 3 ya. Menurut Ptolemeus, geografi berbeda dengan corografi karena corografi lebih mengutamakan ketampanan asli dari suatu wilayah, bukan terletak pada ukurannya atau bersifat kualitatif. Sedangkan geografi lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kuantitatif ya. Jadi benar jawabannya Mbak Rani tadi ya, jawabannya A ya. Ya. Yang lain sambil dikoreksi ya, nanti laporan saya salah berapa ya. Jadi kan saya bisa menilai kejujuran teman-teman. Saya percayalah. Saya percaya saja. Selanjutnya nomor berapa nih? Nomor 5. Nomor 5 Mbak tadi siapa tadi? Sekarang Mbak Ratna Dewi nomor 5 Mbak Ratna Dewi, seorang ahli geografi yang menekankan pada kondisi iklim sebagai faktor dominan yang mempengaruhi tatanan budaya manusia adalah B. Seorang ahli geografi menekankan pada kondisi iklim. Ada yang jawab selain B? Saya heran ini, bedanya A sama B apa? Sama-sama Farenius. Ayo kawan, ada yang E, ada yang A, ada yang B, ada yang E. Siapa yang C, D ini belum ada nih. Pada kondisi iklim sebagai faktor dominan yang mempengaruhi tatanan budaya. Bentar. Ada yang bisa ngasih tahu halaman berapa? Kalau yang Farenius itu halaman 4 ini. Halaman 4 itu kok nggak berhubungan ya. Terus apa bedanya A sama B ya? Oh, yang B lebih lengkap namanya. Bulan aslinya sama saja ya. B ya, dia cenderung ke B jawabannya ya. Oke, jawabannya B ya. A sama B seharusnya sama, tapi namanya sih lebih lengkap B ya, Bernhardus Farenius. B cenderung ke B. Oke, jawabannya B. Tolong yang lain yang jawaban tidak B disalahkan ya. Yang A
Ya udah deh yang A benar. Soalnya seharusnya namanya juga Vareneus. Ya udah A sama B benar. A yang terkenal kalau B yang A yang terkenal kalau B yang mengemukakan. Sama-sama Vareneus ya, itu orang yang sama ya. Sebenarnya ya. Nah, saya cari ini apakah beda orang Vareneus, ternyata sama saja, sama-sama Vareneus ya. Jadi yang jawab A sama B benar ya. Jawabannya A sama B ya. Yang selain itu disalahkan ya. Nomor 6 ya, selanjutnya nomor 6 Mbak Nuri Nuriani. Burung nuri terbang jauh di awan. Para ahli berikut ini yang merupakan pengikut. Loh, jangan ketawa. Wah, saya malah dangdutan. Mbak Nuri para ahli berikut ini yang merupakan pengikut aliran fisis determinis adalah, menurut Mbak Nuri adalah Huntington dan Ratzel. Nomor berapa sih itu? 6 ya. Ada jawaban selain E? Oke ya. Ya, dalam 5 ya. Sudah jelas ya. Oke. Jawabannya E ya. Yang lain jangan bukan E, tolong silakan. Oke, terima kasih Mbak Nuri. Selanjutnya Mbak Ika. Bunda Ika ya nih Facebooknya namanya ya. Silakan Bunda Ika. Geografi nomor 7 ya. Geografi adalah satu telaahan tentang perbedaan wilayah dan integrasi wilayah. Pernyataan ini salah satu definisi yang dikemukakan oleh, menurut Mbak Ika jawabannya B. Beethoven. Ada jawaban lain? Bisa dikasih tahu halaman berapa Mbak Ika? Oh ini loh. Mbak Ika kok jawab 2 ya? Mbak Ika jawab B, satunya jawab A. Ini ikannya ada 1 lah, apa 2 ini? B, A, C. Richthofen. Lihat halaman ini ya. Halaman 3 ya. Lihat halaman 3 yang di tabel itu nomor 2 ya. Ferdinand von Richthofen ya. Bukan, ini saya memberatkan yang punyanya Richthofen ya. Sebentar. Nomor berapa sih? Nomor 7. Kalau Richthofen itu nyebutnya adalah geografi merupakan suatu studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya, serta mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antar gejala dan sifat-sifat tersebut. Jadi benar ya. Kalau ini ada yang jawab C, ada yang jawab E, apa D ya? Siapa? Lablache. Nah. Kalau Lablache itu bilangnya geografi merupakan ilmu pengetahuan tentang berbagai tempat atau wilayah yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas wilayah-wilayah tersebut. Suatu telaah tentang perbedaan wilayah. Sebenarnya cenderung ke C ya. Haget, satunya siapa? Haget. Haget ini nggak ada di buku. Jawabannya cenderung ke C kayaknya ya. Jadi menurut Lablache ini geografi merupakan ilmu pengetahuan tentang berbagai tempat atau wilayah yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas wilayah-wilayah tersebut. Kalau ini soalnya ini adalah suatu
Telaan tentang perbedaan wilayah dan. Jadi jawabannya cenderung ke C ya. Saya carinya di Google, Pak. Oh, carinya di Google. Di Google jawabannya apa? C ya? Ya C jawabannya ya, di buku C ya. Oh. Mbak V jawabannya E. Jawabannya C ya. Jawabannya C ya. Yang E, yang Richthofen ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Oke. Jawabannya C, yang bukan C tolong disalahkan. Selanjutnya Mbak. Udah penonton kecewa ya. Nanti saya dangdutan lagi nanti. Maaf, soal nomor berapa sih? Oh, nomor 7 Mbak tadi itu C. Sekarang nomor 8. Tadi Mbak siapa tadi ya? Tadi Mbak Ika tadi ya. Sekarang Mbak Citrawati ya. Silakan Mbak Citrawati. Mbak Citrawati nomor 8. Geografi merupakan suatu studi tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Oleh karena itu, geosfer merupakan objek. Menurut Mbak Citrawati jawabannya C. Apa? Fungsional geografi. Menurut Mbak V E. Perbedaan fenomena geosfer. Jawabannya E ya, benar, objek material ya. Halaman 5 ya, lihat halaman 5 ya. Tadi Mbak, siapa tadi? Mbak Citra tadi jawab apa tadi? C. Fungsional. Jawabannya E Mbak ya, material ya. Ada di halaman 5. Lihat halaman 5 ya. Geometri geografi adalah fenomena geosfer. Permukaan bumi yang meliputi atmosfer ya. Jelas ya nomor 5, di halaman 5 ya, 8E ya. Yups, oke, lanjut. Gampang kan ya? Dikerjakan sambil tidur loh bisa ya. Nanti UTS dapat 100 kan bisa seharusnya. Ini siapa nih selanjutnya? Mbak Bayu. Ini mas apa Mbak ini? Bayu Ayu Suprihatin, oh cewek ini pasti. Silakan Mbak Bayu. 9. Pernyataan berikut ini yang bukan termasuk pendekatan khas geografi adalah A. Spasial. Ada yang jawab C. Wilayahan. Bisa tunjukkan halamannya? Yang jawab A sama C? Izin dipanggil. Oh ya silakan Mbak Ika. Saya baca di Mbak Google, ya. Ngapain jauh-jauh Mbak Google ya? Di buku kan ada ya. Saya kembali Pak. Oh iya. Nggak usah laporan ya, langsung perhatikan saja ya. Saya kebanyakan carinya di Google Pak. Oh ya. Berikut yang bukan termasuk pendekatan khas geografi. Yang bukan ya. Lingkungan, kewilayahan, spasial kurangan. Jawabannya C ya, bukan A ya. Kedaerahan ya. Jawabannya C.
Jawabannya C, lihat di halaman 13 ya. Halaman 13 dibuka, halaman 13. Oke, jawabannya C, kedaerahan ya. Sampai soal benar, bapaknya belum ngerjain tugas. Waduh. Saya belum ngerjain tugas, berarti saya dapat hukuman ini berarti ya. Gak sempet buka buku pak. Oh ya gak apa. Tapi jangan diawur ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Mbak tadi siapa tadi ya? Mbak Citra ya. Sekarang Mbak Vi. Nomor 10 ya. Ruth Murphy mengemukakan 3 pokok ruang lingkup studi geografi. Dari ketiga pokok tersebut yang merupakan studi paling komprehensif dan terintegrasi adalah Mbak VA. Ada yang lain? Jawabannya? Ayo kan disebutkan siji. Mbak geografi B. Diurut ya C, D gitu ya. Itu mana ya? A, B. Jadi lihat ya halaman ini ya, halaman tolong dibuka halaman 6 ya. Halaman 6 dibuka. Oh iya Mbak geografi 2. Waduh ini ada geografi 2 sekarang namanya ya. Ayo dua orang nih bancaan ini. Geografi 1, geografi 2. Waduh. Enggak mensyukuri namanya ya teman-teman ini ya. Jadi geografi semua ya. Susah nanti ngabsennya nih. Oke ya, lihat halaman 6. Lanjut. Lihat halaman 6. Di Ruth Murphy dalam bukunya berjudul The Scope of Geography mengemukakan 3 pokok ruang lingkup ya. Ya, jadi 1 persebaran dan keterkaitan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek-aspek ruangan dan bagaimana manusia memanfaatkannya. 2 interaksi antar manusia dengan lingkungan. Fisik yang merupakan salah satu bagian dari keragaman wilayah. 3 kerangka kerja regional dan analisis terhadap region-region khusus untuk lebih memahami ruang lingkup kajian geografi. Bagus itu Pak Kembar loh. Persebaran dan A, B, C, D ada semua. A, B, C. Oh bukan itu yang dimaksud dari soal ini ya. Emang ada semua, tapi yang di yang dimaksud di sini adalah yang paling terkomprehensif dan terintegrasi ya. Mbak Ratna jawabannya A. Bentar. Nomor berapa? 10. Yang E kan memang nggak ada ya. Yang C juga salah ya, bukan interlasi ya, interaksi ya. Interaksi. Jadi kan jawabannya antara A, B, D, interaksi masyarakat dengan
Terintegrasi itu tersusun ya, berhubungan ya. Sebenarnya A sama D itu bisa jawabannya ya. Komprehensif dan terintegrasi. Terintegrasi itu maksudnya berarti apa? Iya nih menurut Mbak Tembaratna komprehensif sifat mampu menangkap dan menerima dengan baik. Dan terintegrasi, integrasi itu tersusun ya, berhubungan. Jawabannya itu sebenarnya bisa A, bisa C ya. Bisa D. Sebenarnya hewan manusia di permukaan bumi. Sebentar saya baca dulu. Sebentar. 2 menit Pak. Apa 2 menit? Kurang 2 menit. C salah C. Jawabannya itu antara 2 ini. Jawabannya 2 ya, persebaran dan hubungan manusia di permukaan bumi. Oh, yang paling. Jawabannya kerangka mana tadi? Persebaran dan hubungan manusia. Jadi jawabannya A, interrelasi rantai kerja, mana ada interaksi. B, A atau D ya jawabannya. Jadi jawab A sama D benar ya. Yang lain salah ya. Oke, lanjutkan. Ya, coba. Yang selanjutnya siapa nih? Tadi siapa tadi? Mbak V. Oh, bukan. Geografi 1. Geografi 1 silakan nomor 11. Berdasarkan struktur kajian dan sistem analisisnya geografi terbagi atas. Loh. Oh, geografi itu jawabannya apa? D. Geografi ortodoks dan terpadu. Halaman berapa itu? Saya salah buka buku kayaknya ini. Sebentar. Buku saya ini mana sih? Yang jawab D. Halaman berapakah?
Ini Mbak geografi saya nggak temu geografi ortodoks di buku. Ortodoks. Terus saya selalu buka buku nih. Di Google saya ketemunya di buku, gak ketemu jadi Lerhawala. Oh, waktu kita udah habis ya. Bukunya nggak lengkap. Jawabannya apa, Mbak? D ya. Saya juga belum nemuin nomor 14 ini. Nomor 14 sama 11. Tapi ini waktu kita sudah habis. Kita UTS ya. Ya sudah kalau gitu pembahasannya kita lanjutkan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan di lain hari. Kalau nggak ada waktu ya saya koreksi sendiri saja. Sekarang kita waktunya UTS ya. Memang bahas soal kalau 1 jam nggak cukup memang ya. Oke, teman-teman, ini karena waktunya sudah habis nanti saya koreksi sendiri ya. Tolong mbak-mbak dicatat Mbak Rani tolong dicatat ya absennya. Jadi sekarang kita waktunya UTS ya. Sebentar. Itu salah. Jadi nanti gini ya, soalnya kan saya upload di gini aja, soalnya saya kirimkan ke Mbak Reni. Tolong Mbak Reni disebarkan ya. Disebarkan ke teman-temannya. Mungkin lewat media sosial gitu ya.
Soalnya kan di grup itu ada kelas A, kelas B gitu loh. Itu yang saya bikin repot ya. Ada kelas A, kelas B ya. Kalau misalkan ada grup sendiri gitu nggak apa-apa ya. Grupnya gabung ya di Facebook ya. Jadi soalnya kemarin kelas 3 juga gitu, saya kasihkan ketua kelas soalnya. Kemudian jadi dikumpulkan besok ya. Jadi waktunya 1 hari. Dan jangan terlambat ya pengumpulannya ya. Harapannya teman-teman nanti ini dapat 100 ya. Soalnya nggak sulit. Nggak pakai jam berapa kan Pak? Nggak pakai jam berapa? Maksudnya nggak pakai jam berapa? Oh ya dibatasi. Di soalnya sudah saya kasih tulisan. Di soal itu sudah saya kasih ketentuan, dikumpul waktunya pengerjaan dari jam berapa sampai jam berapa itu sudah saya kasih ya. Jadi yang mengumpulkan lebih dari jam tersebut, ya mohon maaf ya nilainya saya kurangi ya. Oke ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diberitahu teman-teman yang lain ya. Tolong diberitahu teman-teman lainnya untuk UTS-nya jangan sampai terlambat mengumpulkan, oke? Sama saya gampang-gampang saja ya.